Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Windasari. Saya akan jelaskan hasil yang saya kerjakan. Tabel biaya semi variabel. Di sini saya membuat tabel biaya usaha. Keterangan 1. Biaya usaha terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi. 2. Produksi dan penjualan dalam unit merupakan variabel X, dan biaya overhead pabrik dan biaya usaha merupakan variabel terikat. Biaya overhead pabrik diklasifikasikan menjadi biaya variabel dan tetap dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Diminta hitunglah R kuadrat B R kuadrat. Di sini ada tabel klasifikasi biaya overhead pabrik perhitungan model least square, bisa dilihat. Dengan menggunakan sigma Y sama dengan A kali N tambah B sigma X sama dengan sigma Y nya 127.521.954 sama dengan 15A tambah 231.896B, dan seterusnya. PTX, investasi sebesar 1.500 dialokasikan kepada satu modal kerja 500, di mana pada akhir umur proyek ditemukan kembali 2 tanah 100, di mana pada akhir umur proyek ditemukan kembali 3 gedung dan peralatan bisnis 900 disusun secara straight line method. Nilai sisa 150. Proyek investasi tersebut dibiayai dengan utang 70%, biayanya 17%, dan modal sendiri 30%. Diharapkan 25%. Pajak perseroan 30%. Prediksi pendapatan dan biaya operasi tunai selama umur proyek 5 tahun sebagai berikut. Keterangan pendapatan tahun pertama 1.500, tahun kedua 1.500, tahun ketiga 1.400, tahun keempat 1.500, tahun kelima 1.400. Biaya operasi tunai tahun pertama 800, tahun kedua 900, tahun ketiga 1.000, tahun keempat 1.150, tahun kelima 950. Langkah pertama, menghitung penyusutan harta tetap. Model penyusutan straight line method. Nilai harta 1.000, nilai sisa 150, disusul 850. Jadi perhitungannya seperti tabel ini. Langkah kedua, menghitung beban bunga pinjaman, di mana anuitasnya itu 325. Pinjaman pertama pada tahun pertama 1.050. Langkah ketiga, proyek net cash inflow, dimana di sini saya buat tabelnya. Jumlah net cash inflow-nya tahun pertama 575, tahun kedua 488, tahun ketiga 331, tahun 4 279, tahun 5 332, dijumlah dengan nilai sisa 150, modal kerja 500, total NCL jadi 982. Langkah 4, perhitungan biaya modal tertimbang, di mana WACOC 0,17 dikali 1 kurang 0,3 dikali 0,7 tambah 0,3 dikali 0,17 sama dengan 0,1343 atau 13,43% dengan DR 13,43%. Langkah kelima, perhitungan net present value NPV. Di sini saya membuat tabelnya, bisa dilihat. Kesimpulan, proyek investasi tersebut layak karena NPV positif sebesar 334. Langkah keenam, menghitung NPV. Menghitung IRR. IRR sama dengan 13,43% tambah 334 per 183 kali 3,57% sama dengan 19,94%. Pembuktian IRR dalam BEP proyek investasi
diskon faktornya 19,94 dan hasil NPV-nya 41. Angka ketujuh, probability index atau PI. 1501 dibagi 1500 sama dengan 1,27x, layak karena di atas 1. Angka ke-8, ARR 167 tambah 154 tambah 75 tambah 104 tambah 245 dibagi 5 tahun dibagi investasi sama dengan 9,9%, maka tidak layak karena 9,9% di bawah biaya modal 13,43%. Langkah ke-9, payback period. 1. Menghitung kembalinya modal proyek investasi sebesar 1.500 melalui proses arus kas masuk bersih net cash inflow sampai tahun ketiga. Jumlah arus kas masuk bersih sebesar 575.488 tambah 331 sama dengan 1394. 3. Nilai proyek investasi sebesar 1.500. Kekurangan 106. Kekurangan itu dihitung dengan bulanan. Hasilnya 1,29. Dengan catatan 982 adalah NCL tahun kelima. Kesimpulan, kembalinya modal selama 3 tahun 1,29. Jika manajemen menginginkan payback period 3 tahun, maka proyek layak. PTY, investasi sebesar 1.500 dialokasikan kepada 1. Modal kerja 400.000, di mana pada akhir umur proyek ditemukan kembali. Tanah 100.000, di mana pada akhir umur proyek ditemukan kembali. Gedung dan peralatan 1.000 disusun secara straight line method. Nilai sisa 100. Proyek investasi tersebut dibiayai dengan utang 1.000, biayanya 18%, dan modal sendiri 500. Hasil yang diharapkan 22%, pajak perseroan 30%. Prediksi penetapan proyek 5 tahun sebagai berikut. Tabelnya seperti ini. Langkah pertama, menghitung penyusutan. Model penyusutan straight line method. Nilai harga tetap 1.100, nilai sisa 100 disusut 1.000. Jumlah angka 5 tahun sama dengan 15. Besar penyusutan di dalam tabel seperti ini. Angka kedua, menghitung beban bunga pinjaman. Dengan anuitas 320, pinjamannya tahun pertama 1.000, dan langkah ketiga, proyek net cash inflow. Ini tabelnya. Langkah keempat, WACOC dengan DR 14,38. Langkah kelima, tabelnya, dan proyek investasi tersebut layak karena NPV positif sebesar 44. Langkah keenam, dengan diskon faktor 18%, NPV-nya minus 79. Menghitung IRR, selisih diskon rate 14,38, NPV-nya 1544, selisih PVDR rendah dan tinggi 1544. Jadi selisih antara 14,38 sama 18,00369. Selisih PVDR tingginya 129. IRR sama dengan 14,38 tambah 44 bagi 123 kali 3,62% sama dengan 15,67%. Pembuktiannya ini dalam tabel. Angka ketujuh, probability index PI 1.500 dibagi 1.500 sama dengan 1x, layak karena 1. Angka ke-8, ARR 450, 570, 4110, 180, 6610 bagi 5 bagi 1.500 sama dengan 454 bagi 1.500 sama dengan
03026 atau 30,27, maka layak karena ARR 30,27% di atas biaya modal 14,38%. Buyback period 1, menghitung kembalinya modal proyek investasi sebesar 1.500 melalui proses arus kas masuk bersih net cash inflow. 2. Masuk tahun ketiga jumlah arus kas masuk bersih sebesar 450 tambah 5 70 tambah 4 10 sama dengan 1430. Nilai proyek investasi 150 kekurangan 70. Kekurangan itu dihitung dengan bulan 70 dibagi 660 dikali 12 sama dengan 1,27 bulan. Catatan 660 adalah NCL tahun kelima. Kesimpulan, kembalinya modal selama 3 tahun 127 bulan. Jika manajemen menginginkan payback period 3 tahun, maka period layak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa mau aku bilang lagi waalaikumsalam?